berdiri menunggu 3 kali kurung. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu jika mereka para suami menghendaki islah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Quran Surat Al-Baqarah ayat 228. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Farid Hasan kembali menjumpai Anda dalam Tawakal. Pemirsa, setiap manusia sudah pasti akan banyak masalah, namun tergantung kita bagaimana menyikapinya. Dan terkait dengan itu pemirsa sudah hadir di studio Ibu Nana. Assalamualaikum Bu Nana. Selamat pagi. Selamat pagi. Ya, terima kasih Bu Nana sudah hadir di sini mau menceritakan kisahnya, semua masalah yang ada Bu Nana ya. Terima kasih. Dan pemirsa, selain Ibu Nana, kita juga sudah bersama kita Ustadz Bukhari Muslim. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mas? Sehat, Alhamdulillah. Pak Ustadz gimana, sehat? Alhamdulillah sehat. Terima kasih Pak Ustadz sudah hadir di Tawakal. Sama-sama. Dan pemirsa, seperti tadi di awal saya bilang kalau manusia itu sudah pasti akan banyak masalah. Dan untuk mengetahui masalah yang menerpa Ibu Nana, langsung aja Ibu Nana silakan bercerita ke kita. Persoalan saya bermula saya dengan suami saya. Saya pacaran sama suami itu ada lebih kurang 5 tahun. 5 tahun ya. Ya. Tapi sepanjang saya berpacaran sama dia, ternyata dia berselingkuh dengan wanita lain. Akhirnya kita putus. Betul. Dan rupanya dia tidak hanya sampai di situ, dia datang menjumpai saya, minta maaf. Di antara maaf itu dia langsung melamar saya untuk menjadikan istrinya. Oke, mohon maaf saya potong sebelumnya. Dia selama pacaran 5 tahun sudah berkali-kali berselingkuh. Yang saya dapati baru sekali. Baru sekali yang Iya. oke. Nah, dia datang untuk minta maaf sama saya. Saya lihat dia bertekad kuat untuk mau merubah kelakuannya. Ya. Akhirnya saya terima dia kembali dan mau menjadi istrinya. Kemudian setelah membangun rumah tangga, apakah ada kejadian-kejadian lainnya gitu yang Ibu Nana sampai sekarang mau cerita ke kita? Ada. Dari awal kita berumah tangga memang sering terjadi cekcok, tidak pendapat. Bahkan sampai saya divonis sama dokter, saya kanker serviks stadium 3. Nah, saya harus menjalani operasi sekitar rahim. Saya nggak tahu apa tujuannya itu dokter itu melakukannya. Nah, saya dalam penyakit itu saya tidak terima. Sampainya tadi minum racun. Mencoba bunuh diri. Benar. Terus kemudian sampai Ibu Nana ini selamat, gimana ceritanya? Waktu itu kondisi rumah hanya saya dengan adik ipar yang baru pulang kuliah. Saya minum racun itu nggak sadarkan diri, tahu-tahu ya, begitu sadar saya sudah sampai di rumah orang tua saya. Ya Allah, buat apa lagi aku di dunia ini? Sudah tidak ada lagi yang mencintaiku. Mungkin dengan ini, penderitaanku akan berakhir. Anakku, ya Allah. Astagfirullahaladzim, Mbak Nana. Mbak Nana, bangun Mbak Nana. Tolong, tolong. Mbak Nana, bangun Mbak Nana. Mbak Nana, bangun Mbak Nana. Mbak Nana, bangun Mbak Nana. Mbak Nana, astagfirullahaladzim. Mbak Nana. Saat ini Bu Nana dalam keadaan kondisi yang sangat kecewa. Dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Ini bertumpuk-tumpuk. Ya. Sudah sedang kondisi sakit kanker, sudah divonis stadium 3. Kemudian sepertinya sudah nggak ada jalan. Suaminya terus tidak memberikan sesuatu yang diharapkan. Bukan malah begitu. menenangkan atau Iya, menenangkan, malah. menenangkan. Tetapi begini pemirsa, saya kira ini banyak juga dialami saudara-saudara kita. Di luar sana banyak masalah, bukan ada lebih besar. Yang perlu kita pedomani, kita jadikan sebagai sebuah keyakinan untuk kita, khususnya Ibu Nana,
wala tayasu min rauhillah. Janganlah kita berputus asa kepada Allah. Dengan cara apa? Berharap terus. Jangan sampai kita ini tadi dibilang cerita wala'iyadzubillah mau bunuh diri. Nah, ini pelajaran bagi kita untuk masih Allah rahmatin, Allah sayangi gimana. Dengan cara Allah masih berikan kesehatan. Padahal kan nggak boleh. Kita saja berputus asa nggak boleh, apalagi kita membunuh diri kita. Bukankah yang berhak memberikan kehidupan itu Allah? Nah, ini sebuah pelajaran. Nah, untuk kita semuanya nih. Kemudian yang aspek kedua adalah aspek keluarga. Memang betul suami dan istri, khususnya istri apabila sudah menikah dengan suami bisa jadi sudah tanggung jawab suami. Bukan berarti keluarga itu berlepas tangan. Nah, dalam hal ini misalnya ada perseteruan suami istri nih dengan kondisi yang berat, terus kemudian sampai ternyata mohon maaf sang istri pulang ke rumah. Nah, ini sebaiknya keluarga ini bukan malah menambah masalah. La tu'alijil khoto' bil khoto'. Jangan selesaikan persoalan yang ruwet dengan kesalahan berikutnya. Kesalahan berikutnya adalah keluarga ikut campur malah pengen memisah. Gitu loh. Nah, perintahnya Al-Quran itu adalah kalau ada suami istri misalnya bertengkar, maka fa'tu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Caranya mencari titik temu, ngundang Bu, Ibu Nana ngundang keluarganya, terus ngajak keluarganya suami. Terutama Nana ini mohon senantiasa tawakal kepada Allah. Dan setelah Bu Nana ada di rumah orang tua, ada usaha suami untuk datang ke rumah Bu Nana? Ada. Dia datang, dia kembali ke mertua. Dari atas peristiwa tindakan saya itu saya berusaha dekat untuk menggunakan hijab untuk seluruh orang tua saya, supaya Tuhan juga mendengar doa saya dan Tuhan jawab saya positif hamil. Saya kira itu adalah berita gembira buat suami dan mertua, ternyata tidak. Rasa kebahagiaan itu tidak serta-merta mereka rasakan. Tunggu sebentar, maksudnya dengan tahu Bu Nana hamil, mereka nggak senang? Malah saya ditertawai. Kenapa? Boleh tahu kenapa mereka bisa kayak gitu? Ya, mungkin karena penyakit saya ini. Mereka anggap nggak mungkin hamil gitu. Oke, terus kemudian mereka ngapain lagi? Suami bukannya makin berubah dengan kelakuan, malah tidak perhatian sama saya, malah ya berkelakuan yang tidak pantas dia kerjain. Bahkan saya mendapat informasi dia selingkuh dengan wanita lain, wanita gelap malam. Saya telepon dia, rasanya mabuk pulang tadi. Saya seret perempuan itu ke rumah di luar prediksi saya. Saya kira saya dapat pembelaan dari mertua, tapi ternyata tidak sama sekali saya rasakan itu. Justru mertua mendukung hubungan perempuan itu dengan suami saya. Pak Ustadz, ini gimana nih Pak Ustadz? Dia udah memutuskan untuk berhijab, kemudian alhamdulillah Allah kasih dia hamil, tapi justru malah penolakan terus terjadi. Situ Allah karuniai sebuah mungkin mukjizat mungkin, walaupun ini secara bahasa Indonesia saja, pertolongan dari Allah, dimana yang orang tidak mungkin menyangka bisa memiliki anak, oleh Allah dikaruniai anak. Ini sebuah anugerah yang luar biasa. Mungkin sekali lagi nih karena sebuah amalan kebaikan kita. Ini pelajaran bagi kita semuanya, Mas Farid, Ibu Nana.
Jadi kita jangan berputus asa tadi setelah kita hijrah ternyata dibantu oleh Allah. Nah, tidak cukup itu ternyata. Allah masih menguji, masih sayang kepada hambanya. Sudah dikaruniain anak, bukan malah menerima pujian, malah perhatian. Justru waliyadzubillah, sang suami melakukan perselingkuhan. Gimana yang saya mengerti? Selanjutnya kita perhatikan adalah kalau kita menemukan sebuah kemaksiatan, nanti kan dia menjumpai apabila di tengah jalan suaminya dengan pasangan yang lain. Kalau kita nggak tahu baik dengan cara yang tegas, apa itu datang ke suami, ini apa, statusnya apa, begitu. Jadi nanti jelas. Tahu-tahu kita bawa malah jadi masalah. Karena apa? Bisa jadi pihak sana tidak tahu masalah. Itu masalah. Gimana terus tinggal di mana setelah itu? Sampai melahirkan. Maaf, ayahnya mendampingi. Saya berjuang sendiri. Sendiri ya? Pernah sempat mengabari keluarga suami atau suami gitu kalau sudah lahiran? Rindu, suami kamu itu udah gak cinta sama kamu, cintanya sama aku. Jadi jangan main-main dorong kayak gini ya, Mas. Kamu keterlaluan banget sih, Mas. Aku pikir kamu udah berubah. Udah kamu sudah pergi. Anak saya udah cinta kamu lagi. Tidak mau cuma yang tahu. Assalamualaikum Pak, saya Farid Hasan dari Antv. Bapak punya istri bernama Ibu Nana, betul? Begini Pak, Ibu Nana ini sekarang ada di studio bersama saya. Saya dapat nomor telepon Bapak juga dari Ibu Nana. Ibu Nana berharap Bapak kembalilah ke Ibu Nana, urus sama anak-anaknya. Enggak, kita bukan ngurusin rumah tangga. Kita pingin justru rumah tangga ini tetap berjalan dengan baik karena kan di situ ada anak. Kehadiran anak kita sih berharap Bapak mau setidaknya bertemulah, ngobrol lah ya. Dan kebetulan juga di sini Pak ada Pak Ustadz Bukhari yang mungkin insya Allah kita coba mediasi hubungan Bapak dengan Ibu Nana. Halo Bang. Halo Bang. Halo, ini saya Nana. Ngapain ya? Ngapain di ATV telepon-telepon? Saya hanya mau kejelasan atas hubungan kita ini. Kamu harus bertanggung jawab terhadap anakmu, harus membiayai dia. Kamu itu udah anggap Mbak, udah deh, kamu jangan pernah ngomong suami saya. Oke Bapak, Ibu, ya sebentar Ibu, sebentar. Karena kita niatnya baik, pengen mulai dengan baik, juga diakhiri dengan kebaikan. Tidak ada niatnya keburukan, nggak ada. Saya kira kita ngomongnya juga baik-baik. Nah makanya pengen sebuah kejelasan bagaimana sebenarnya, kan di situ ada niatan lah, minimal ada niatan baik dari kita semuanya. Saya kira itu Bapak dan Ibu. Halo, Kejelasan apa? Kejelasan apa? kamu siapa? Kamu siapa? Kenapa ikut campur dalam rumah tangga? Saya sekarang laki-laki yang ini sama saya. Sejak kapan? Urusan kalian belum selesai. Sejak kapan kalian bersuami istri? Sedangkan saya masih istri sah dia, baik agama maupun secara hukum. Oke, Nah, ini saya kira kita sebaiknya nantinya sudah kita awali dengan cara baik, Bu Mas Farid, gimana
Bapak sudah mau nerima minimal walaupun dengan bahasa yang seperti inilah. Iya. Kita niatkan begini, secara syariah ada hukumnya. Kalau suami pernah menikah, seandainya pengen menceraikan, wa ashiruhunna bil ma'ruf, perintahnya dengan cara yang, lalu kita juga hidup di negeri yang hukum, maka dengan cara hukum juga harus dilakukan. Biar apa? Biar semuanya nanti dinilai baik di depan Allah. Bukan satunya marah, satunya tidak, satunya menyakiti dan tidak. Itu Mas Pak. Pak, Bu, mohon maaf. Kami menelpon, memang kan niatnya untuk coba memediasikan hubungan Bapak dengan Ibu Nana. Jadi kami berharap sih kalau memang tidak berkenan di sini, kami sih berharap nanti ada kru ke sana, kita akan coba Ibu Nana, kita coba temuin, kita coba omongin baik-baik. Ini deh mas, dia mau apa? Dia mau penjelasan, dia mau cerai. Yang kamu mau dia atau saya? Tahu lah. Loh, Dia Mbak, mau ceraiin. Mbak, bukan itu yang kita pengenin sih Mbak. Saya cerai langsung biar Loh, suratnya atau ada surat cukup ya. Pak, ini kita Pak. Sabar ya Bu ya. Ini mungkin masih keras hatinya Pak Ustaz. Saya kira begini, masih dalam emosi, Ya. suasananya masih belum tenang. Ada niatan baik dari Bu Nana untuk minimal, saya kira beliau tidak rasanya hanya berpikir untuk anak, Ya. minimal untuk menanggung kehidupan anak-anaknya. Memang di dalam syariat, bahkan di undang-undang kita, perkawinan kita itu melindungi suami seandainya menceraikan istrinya, kemudian masih punya tanggungan untuk anak-anaknya. Ya kalau ini di Quran, wa ashiruhunna bil ma'ruf, kalau tidak menceraikan, pergauli dengan baik. Dulu menikah dengan cara yang baik, datang dengan cara yang baik. Seandainya pun menikah harus dengan cara yang baik. Seandainya bercerai harus dengan cara yang baik. Tidak boleh menyakiti antara satu pihak dengan yang lain. Ada pertanggungjawaban akhirat. Apa yang kita lakukan pasti akan ditanya oleh Allah. Anda bagaimana? Ada perintah Allah bergaul dengan cara yang baik. Ternyata Anda tidak lakukan. Jadi kalau kita saling terbuka, masalahnya begini misalnya, karena sudah menikah lagi, sudah begini terus mau, silakan. Tetapi ada kewajiban, bukan terus Selesai begitu aja. bahkan tadi dibilang kalau untuk kewajiban maisha, kehidupan anak, makan, minum, sandang, kemudian sekolah, pendidikan, ini misalnya tidak terpenuhi, tidak mampu memenuhi, maka masih ada kewajiban seorang suami, seorang bapak kepada anak perempuan menikahkan. Ini kewajiban. Maka dari itu, saya kira saya sarankan kepada bapak, berilah penghormatan. Apapun namanya, pernah berhubungan sebagai seorang istri. Persoalan dengan istri selanjutnya, yang penting dengan cara yang baik. Memang boleh, di Islam itu boleh. Yang sering kita baca hadisnya itu abghadul halali indallahi at-talaq. Kalau terjemahan bahasa Indonesianya adalah perkara halal yang dibenci. Aneh memang terjemahannya nggak pas. Mungkin kalau menurut saya adalah walaupun boleh, tapi jauhilah. Misalnya, tapi kalau terpaksa melakukan perceraian dengan cara yang baik, halal. Itu maksudnya yang Pak Ustaz tadi di telepon sebelum dia nutup, dia bilang akan ceraiin Ibu Nana ya Pak Ustaz. Itu udah masuk hitungan talak. Nah, ini menarik Mas Farid Ibu. Saya bilang dari aspek syariah dulu. Orang suami, dia itu ada hukum talak itu 3. Walaupun hadisnya adalah salasun ada 3 hal, jidduhun najid wa hazalahun najid. Ada 3 hal orang itu bercanda dianggap serius. Pertama adalah nikah, rujuk, talak. Ini orang suami bercanda nih, ngomong-ngomong dengan temennya gitu. Minta saya ceraiin. Misalnya gitu, itu jatuh talak. Oh, udah masuk jatuh talak. Itu secara syariat. Begitu. Makanya kalau kajian fikihnya, talak itu ada 3 macam. Ada memang
secara sharih ngomong jelas talak gitu. Yang kedua ada talak mudhof, jadi dikaitkan dengan waktu. Nanti bulan Januari saya talak, di bulan Januari gitu. Ada lagi dengan syarat, kalau kamu nanti begini, kalau kamu pergi ke mall misalnya gitu, kamu ikut pengajian sana saya talak, lah itu juga namanya mu'allaq. Nah ini pun masih dinilai oleh ulama apa niatnya. Nah tadi dibilang akan, kalau dari sisi akan berarti belum. Kalau dari aspek bahasa, berarti kalau ngomong nanti saya akan ceraikan, nah, belum. Secara hukum syariahnya kata-kata nanti itu belum. Yang kedua dari aspek hukum positif kita. Di hukum positif kita itu talak itu harus di depan pengadilan. Nah gitu, seorang suami hendak menceraikan istrinya harus di hadapan pengadilan. Kalau nanti misalnya seorang suami tidak hadir, tapi misalnya terjadi perceraian, nanti hakim yang memutuskan. Tapi tetap harus di depan hakim pengadilan. 1000 kali seorang suami mentalak istrinya tidak di pengadilan, di hukum kita tidak diakuin talak. Maka caranya adalah sekali lagi dengan cara menempuh jalan hukum yang baik, dengan kata-kata yang baik. Saya kira emosi tidak bisa menyelesaikan masalah. Justru dengan masalah ada emosi, nambah lagi masalah. Karena nanti timbul nanti yang pihak lain emosi lagi. Saya kira Sebelumnya saya mohon maaf tadi telepon, tapi ternyata ujungnya seperti ini. Kita pun nggak berharap sebenarnya. Mungkin saya masih kesempatan benar untuk coba ngomong ke kamera. Nanti insya Allah coba rekaman kita kasih ke suami. Apa yang benar harapkan ke dia. Ya mungkin ini jawaban dari istiqomah. Mas diperjuangkan, menanti yang harus dinanti. Dia sama sekali tidak peduli dengan kehidupan saya dan anak. Saya hanya berharap tidak ada satupun di dunia ini lagi wanita yang mengalami seperti saya dan dia bisa bertobat dengan perbuatan dia. Untuk urusan anak ada yang mau disampaikan Pak? Saya sangat berharap dia bisa memperjuangkan atau membiayai anak-anaknya. Hanya itu aja. Oh, sudah ada yang mau disampaikan ke Ibu Nana. Silakan. Ibu Nana masih berharap ingin suaminya kembali. Ya kalau istri mana tidak mengharapkan suami kembali. Tapi kalau kembali hanya untuk badannya, tapi dia tidak mau bertanggung jawab. Baik, ada beberapa. Saya kira pertama Ibu Nana harus pasrah, mohon kepada Allah untuk meminta solusi terbaik sambil kita mendekat. Mungkin kalau boleh saya berpesan, banyak-banyaklah istighfar. Astagfirullah, sebanyak mungkin dah. Kapan saja sambil duduk pagi, siang, sore. Karena dengan istighfar Allah ampuni, nanti seluruh masalah kita insya Allah selesai. Itu. Yang kedua dari aspek hukum. Tadi kalau Ibu Nana memang sudah misalnya tidak berharap, kalau masih berharap sih nggak masalah. Ini kan tergantung Ibu Nana. Tapi kalau tidak salah, kalau secara hukum kita ada upaya biar statusnya jelas. Sudah 15 tahun, nafkah lahir dan batin tidak jelas. Ibu Nana juga nggak jelas statusnya. Punya suami tapi nggak jelas juga. Ini harus dipastikan hukumnya. Kalau Ibu Nana bisa ada upaya di syariah itu seorang istri boleh kok mengajukan. Saya tidak menyarankan. Tetapi ini secara hukum fikihnya suami juga boleh melakukan. Nah, cara yang terbaik adalah harus datang ke pengadilan. Nanti begitu, biar nanti pengadilan memberikan kepastian hukum baik kepada Ibu Nana maupun kepada anak. Kewajiban apa seorang suami kepada anak itu nanti ditulis. Dari itulah kekuatan hukum muncul bahwa saya suami ini kalau nanti tidak bisa dituntut.
perlakuan buruk suami, kata-kata buruk itu sebetulnya bisa dituntut. Ini secara hukum.